Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera akhir-akhir ini. Pulau Sumatera kembali dilanda bencana alam besar akibat curah hujan yang tinggi hingga ekstrim. Puncak musim hujan yang diperparah oleh pengaruh siklon tropis Senyar dan bibit siklon 95B menyebabkan hujan deras turun dalam waktu singkat namun dengan kondisi integritas sangat tinggi. Kondisi ini membuat tanah tidak mampu menyerap air sehingga memicu banjir besar dan longsor di berbagai wilayah. 3 provinsi yang terdampak paling parah adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana ini sangat serius dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.106 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukanlah peristiwa yang ringan, melainkan bencana besar yang membawa dampak luas terhadap keselamatan manusia. Selain itu, sebanyak 175 orang dilaporkan hilang. Sebagian besar diduga terseret arus banjir, tertimbun longsor, atau terisolasi di wilayah yang sulit dijangkau. Tidak hanya itu, sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka, dengan Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban luka-luka tertinggi. Banyak korban mengalami cedera akibat runtuhan bangunan, material longsor, maupun saat proses evakuasi berlangsung. Bencana ini juga berdampak luas secara hampir seluruh kabupaten dan kota yang terdampak. Di Sumatera Barat, daerah pegunungan, pesisir, dan wilayah aliran sungai mengalami kerusakan signifikan. Sementara itu, Sumatera Utara juga mengalami gangguan serius, terutama di wilayah yang padat penduduk dan daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Kerusakan infrastruktur menjadi tantangan besar dan pemilihan pasca bencana. Tercatat 1.600 fasilitas umum rusak, 967 fasilitas pendidikan, 219 fasilitas kesehatan, serta ratusan rumah ibadah, gedung pemerintahan, dan jembatan mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat terganggu. Selain fasilitas umum, ratusan ribu rumah warga terdampak di Aceh. Lebih dari 115.000 rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, puluhan ribu rumah juga tercatat rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat dan tidak layak untuk dihuni. Banjir dan longsor yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Curah hujan ekstrim, kondisi geografis rawan, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, serta sistem drainase yang kurang memadai menjadi faktor utama yang saling berkaitan. Bencana ini menjadi pengingat penting bahwa mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Dengan perencanaan yang baik, sistem peringatan dini yang kuat, serta kepedulian bersama, risiko dan dampak bencana di masa mendatang dapat diminimalkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kasus ini. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.